Bab 556 Seseorang yang melampaui orang. Setelah menyelesaikan perbuatannya, Chu Feng membalik tangannya, dan beberapa kosmos saks muncul. Semua itu berasal dari orang-orang dinasti Sentu. Meskipun Chu Feng membunuh banyak orang, dia menyerang dengan tepat. Tidak hanya dia menyerap energi sumber mereka untuk Egi sebelum kematian mereka, dia bahkan menjarah karung kosmos mereka serta harta yang mereka bawa dan miliki pada diri mereka sendiri. Chu Feng menyelesaikan semua itu dalam sekejap. Jika itu sebelumnya, Chu Feng tidak akan bisa melakukan hal-hal seperti itu, tetapi dia, saat ini, bisa. Itu adalah kekuatan Chu Feng saat ini. Aku tidak berharap dinasti Sentu menjadi sekaya ini. Setelah memeriksa benda-benda di Cosmos Saks, Chu Feng mengangguk puas. Dapat dikatakan bahwa dinasti Sentu benar-benar sangat kaya. Terutama Sentu Lang. Dia sendiri membawa kekayaan yang menakutkan. Untuk manik-manik surga saja ia memperoleh 10.000. Orang harus tahu jika Chu Feng akan mengkonversi semua kekayaan dinasti Ji yang dia jarah menjadi manik-manik surga, dia bisa, paling banyak, sedikit lebih dari 100.000. Tapi Sentu Lang, dia sendiri sebenarnya membawa 10.000 manik-manik surga. Entah dia orang yang gila-gilaan atau dinasti Sentunya benar-benar kaya. Kakak Chu Feng, kamu benar-benar memiliki ide bagus. Kamu menenggelamkannya hidup-hidup dengan tinja. Pada saat itu, Jiang Wuxiang terbang dan berkata dengan wajah menyeringai saat ia melihat ke arah lubang tinja di bawah, yang sudah ditutupi oleh Chu Feng. Junior Chu Feng, bocah itu terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Dia berani menyerang Brother Wuxiang dan memiliki pikiran jahat terhadap Lady Surou dan Lady Su Mei. Kita harus menghukumnya dengan baik. Membunuhnya dengan segera terlalu baik. Pada saat yang sama, Zhang Tianyi melampiaskan kemarahannya. Saat dia menghadapi tatapan mereka, Chu Feng, senyum ringan di wajahnya, berkata, tidak. Aku tidak menenggelamkannya sampai mati. Formasi roh itu akan melindunginya, mencegahnya menghubungi kotoran secara langsung. Petik 2. Apa, Junior Chu Feng? Apa yang kamu rencanakan? Mengapa tidak menggunakan kotoran saja untuk menenggelamkannya sampai mati? Petik 2. Ya, kakak Chu Feng, apa rencanamu? Mungkinkah kamu bersiap untuk membuatnya kelaparan sampai mati? Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang mengungkapkan kebingungan pada kata-kata Chu Feng, dan mulai menebak niatnya. Tidak, aku juga tidak akan membuatnya kelaparan sampai mati. Chu Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kakak Chu Feng, bagaimana kamu berencana merawatnya? Jangan meninggalkan kami dalam ketegangan dan cepat-cepat memberitahu kami. Jiang Wuxiang benar-benar tidak sabar ingin tahu jawabannya. Formasi roh itu akan melindunginya, memisahkannya dari kotoran. Tetapi dia tidak akan mati kelaparan karena pada formasi roh yang melindunginya, aku meletakkan formasi lain. Formasi itu menyerap energi dari luar dan dengan paksa menyalurkannya ke dalam tubuhnya. Kebetulan, energi itu cukup untuk menopang hidupnya. Petik 2. Adapun energi luar, aku yakin kalian semua tahu apa itu benar? Chu Feng nyengir jahat. Mendengar kata-kata itu, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang saling memandang dengan empat mata mereka, kepala mereka benar-benar berkabut. Namun segera, mereka memahami sesuatu dan bertanya bersama, apakah itu kotoran? Itu benar, kotoran. Dia tidak bisa melarikan diri karena formasi rohku mengikat kekuatannya. Dia tidak akan mati kelaparan karena formasi itu akan memberinya energi yang dikonversi dari kotoran. Tidak peduli apakah dia mau atau tidak, formasi akan mengubah kotoran menjadi energi dan menanamkannya ke dalam tubuhnya. Petik 2. Kecuali jika suatu hari dia benar-benar menyerap semua kotoran, dia tidak akan mati. Chu Feng tersenyum dan berkata dengan puas. Haha, kakak Chu Feng, hal baik yang kamu pikirkan dengan paksa menenggelamkan Sentu Lang ini ke dalam kotoran. Jiang Wuxiang bergoyang-goyang karena tawa. Junior Chu Feng, aku harus mengatakan bahwa langkah ini bahkan lebih jahat daripada yang aku pikirkan sebelumnya. Aku menduga bahwa Sentu Lang ini pasti benar-benar ingin mati sekarang. Dan di wajah Zhang Tianyi, bahkan beberapa kekaguman muncul. Surou dan Su Mei tampak sedikit terdiam ketika melihat reaksi mereka.
Meskipun mereka tahu Chu Feng melampiaskan kemarahan mereka kepada mereka, dalam perspektif mereka, secara paksa memberi makan kotoran seseorang, tidak peduli bagaimana orang memikirkannya. Memberontak. Itu membuat mereka, yang awalnya ingin menjejali diri mereka dengan makanan, benar-benar kehilangan nafsu makan. Selain itu, tidak ada orang lain yang bisa menyiapkan makanan di kedai mewah, jadi Chu Feng dan kelompoknya melanjutkan perjalanan mereka. Setelah beberapa saat bepergian, mereka akhirnya memasuki wilayah Four Seas Academy. Itu adalah benua yang dibentuk oleh kepulauan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun terfragmentasi, luas permukaan totalnya beberapa kali lebih besar dari benua 9 provinsi. Dan tanah sebesar itu adalah seluruh wilayah Akademi Four Seas. Yang paling penting, di hamparan tanah yang luas, semua bangunan berada di bawah nama Akademi Four Seas. Dari itu, bisa dilihat betapa besarnya Akademi Four Seas. Kekuatan-kekuatan yang sangat besar. Tetapi terlepas dari ukuran besar Akademi Four Seas, tidak ada banyak murid di sana. Orang harus tahu bahwa kekuatan puncak 9 provinsi memiliki sekitar 10 juta orang. Tetapi dikatakan bahwa Akademi Four Seas, kekuatan yang sangat terkenal, memiliki tidak lebih dari beberapa ratus ribu orang ketika semua tetua dan murid disimpulkan. Dan kebanyakan dari mereka bahkan adalah tetua. Meskipun ada beberapa orang di Akademi Four Seas, para murid di sana bisa disebut naga dalam manusia. Ambil saja hal yang paling sederhana, jika seseorang ingin memasuki Akademi Four Seas, tidak masalah jika kamu laki-laki atau perempuan. Bahkan tidak ada batasan usia. Tetapi ada satu persyaratan wajib, kamu harus berada di alam surga. Alam surga. Mereka semua ada di alam surga. Beberapa ratus ribu ahli alam surga. Mereka adalah elit sejati. Ya Tuhan, mereka sebenarnya semua ada di alam surga. Penggarap yang diberi gelar pakar puncak di benua 9 provinsi ada di mana-mana di sini. Pada saat itu, ketika dia melihat kemunculan orang yang terus-menerus, wajah Su Mei penuh dengan keheranan. Itu karena tidak peduli apakah dia menatap yang lama, atau yang setengah baya, atau yang muda, tidak ada siapapun yang berada di dunia mendalam. Mereka semua berada di alam surga, dan ada sejumlah besar dari mereka. Sulit baginya untuk tidak kagum. Tidak perlu terpesona. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Laut Timur. Ranah surga tidak banyak di tempat ini, dan hanya Martial Lords yang benar-benar kuat. Hanya Martial Kings yang merupakan ahli yang tak tertandingi. Ada terlalu banyak orang yang bisa masuk ke ranah surga. Jiang Wuxiang menjelaskan. Saudara Wuxiang benar. Suatu wilayah tertentu menghasilkan tipe orang tertentu. Energi spiritual, kekuatan asal, kekuatan yang mendalam, dan bahkan kekuatan surga di sini berkali-kali lebih rapat dibandingkan dengan benua 9 provinsi. Tidak dapat dihindari bahwa para pembudidaya di tempat ini memiliki budidaya yang tidak lemah. Petik 2. Selain itu, mengabaikan penduduk asli wilayah Laut Timur, mereka yang bisa datang ke wilayah Laut Timur dari tanah yang jauh tidak memiliki budidaya yang lemah. Yang lemah tidak akan berani datang ke tempat ini. Petik 2. Terlebih lagi karena Akademi Four Seas memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk perekrutan murid. Meskipun mereka tidak membatasi berdasarkan usia, atau asal, atau jenis ke-4 meter 1N, bagi mereka yang ingin bergabung dengan mereka, yang minimum adalah ranah surga. Bahkan mereka yang ada di surga perlu melewati ujian dan ujian. Jadi, itulah sebabnya semua orang yang muncul di sini adalah pembudidaya di alam surga, namun itu mungkin masih belum cukup. Chu Feng menjelaskan sambil tersenyum. Sepertinya peribahasa itu cukup benar. Saat ini, aku benar-benar mengerti apa ada seseorang di luar seseorang, dan langit di atas langit artinya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng dan Jiang Wuxiang, Su Mei tampak tenang. Tanda kebahagiaan bahkan muncul di wajahnya. Dengan mengandalkan mutiara api, budidayanya mencapai alam surga. Karena itu, dia awalnya bahkan berpikir bahwa dia luar biasa. Bagaimanapun, di Provinsi Azure, alam surga seperti legenda. Jadi, pada saat itu,
dia tahu bahwa alam surga bukan apa-apa. Namun demikian, alasan dia bersukacita justru karena dia memperoleh kekuatan dari mutiara api. Jika tidak, dia akan menjadi keberadaan yang setara dengan sampah di mata orang-orang wilayah Laut Timur, dan akan kekurangan pencapaian besar di sepanjang hidupnya. Bab 557 Perawatan yang menyimpang. Para murid Akademi Forseas bisa mendapatkan manfaat dari perawatan yang sangat baik karena di tanah akademi ada tempat pelatihan khusus. Sejumlah besar sumber daya budidaya juga ditanam. Bahkan ada tanah yang menjadi milik setiap murid, dan mereka dapat membangun struktur yang mereka sukai di tanah mereka sendiri, dan melakukan apapun yang mereka sukai. Dan karena area Akademi Forseas adalah sebesar ini, agar dapat bepergian dengan nyaman, spiritualis dunia membangun arai teleportasi yang tak terhitung jumlahnya di lahan yang luas. Arai teleportasi dibangun oleh spiritis dunia jubah ungu. Dengan teleportation arai yang membentang dari medan yang besar, sungguh, kemanapun seseorang ingin pergi. Itu menjadi jauh lebih sederhana karena kecepatan dari arai teleportasi bukanlah sesuatu yang sebanding dengan sarana transportasi dasar lainnya. Pada saat itu, di area tengah Akademi Forseas, ada sebuah kota besar. Kota ini dapat menampung beberapa ratus ribu orang, dan terutama digunakan untuk menyambut mereka yang bersiap untuk memasuki Akademi Forseas. Di dalam kota besar, ada arai teleportasi yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan cahaya ungu. Saat cahaya melintas, beberapa orang berjalan keluar dari belakang, dan beberapa dari mereka adalah Chu Feng dan yang lainnya. Akademi Forseas ini memang tidak sederhana. Mereka sebenarnya telah mengatur begitu banyak arai teleportasi. Kecepatan pergerakan saat menggunakan arai teleportasi ini cukup luar biasa. Bahkan bisa dikatakan menakutkan. Petik 2. Setelah jarak perpindahan yang begitu panjang diselesaikan hanya dalam waktu singkat, bahkan Chu Feng merasa tidak percaya. Meskipun, sebagai spiritualis dunia, dia pernah menggunakan kekuatan dari arai teleportasi, dia tidak pernah mencoba teleportasi sejauh ini. Karena itu, dia sangat memahami juga betapa sulitnya untuk menyelesaikan arai teleportasi untuk jarak yang begitu jauh. Tidak ada yang heran, karena ini bukan teleportasi arai yang benar-benar tunggal. Ini banyak overlay, arai teleportasi yang lebih kecil yang menciptakan ilusi mereka menjadi teleportasi jarak jauh tunggal. Petik 2. Meskipun arai teleportasi seperti ini juga dapat menunjukkan efek transportasi yang cepat, ini adalah proyek konstruksi yang sangat besar. Untuk membangun begitu banyak arai teleportasi di bidang tanah yang begitu luas, mereka pasti telah menggunakan sejumlah besar spiritis dunia jubah ungu. Juga tidak kurang dari beberapa ratus tahun. Petik 2. Dapat dikatakan bahwa arai teleportasi yang kamu lihat hari ini adalah darah kehidupan para senior Akademi Forseas. Namun, jika itu diletakkan oleh spiritualis dunia jubah kerajaan, orang itu sendiri bisa menyelesaikan proyek seperti itu hanya dengan beberapa tahun saja. Dan jika itu diletakkan oleh spiritualis dunia jubah-jubah, itu akan lengkap dengan hanya beberapa hari waktu. Dan arai teleportasi yang mereka buat akan jauh lebih unggul dari yang kamu lihat sekarang. Egi, yang selalu di dunia spiritual, jelaskan. Spiritualis dunia jubah-jubah, spiritualis dunia jubah abadi, itu adalah spiritualis dunia di atas pangkat jubah emas? Chu Feng bertanya dengan gembira, karena dia tahu bahwa pangkat jubah emas itu bukanlah titik akhir dari spiritualis dunia. Tapi Egi selalu tidak mau memberitahunya apa yang ada di atas jubah emas, mengatakan tidak ada gunanya memberitahunya terlalu banyak dengan budidaya yang tidak memadai. Tapi sekarang, sepertinya Egi berencana memberitahu Chu Feng. Di atas jubah emas dunia jubah adalah roh jubah dunia kerajaan, dan di atas jubah-jubah adalah jiwa dunia jubah abadi. Egi berkata, lalu bagaimana dengan spiritualis dunia jubah abadi di atas? Apakah ada alam yang lebih kuat di atas jubah immortal? Chu Feng erat bertanya. Di atas jubah abadi, tentu saja ada. Tetapi aku takut bahkan di apa yang disebut tanah suci martialisme tidak ada. Jadi,
Lebih baik jika kamu tidak meminta lebih karena hal-hal itu terlalu jauh dari kamu. Petik 2. Ambil spiritis dunia jubah kerajaan sebagai contoh. Kecuali mereka memiliki bakat luar biasa, jika tidak, tanpa budidaya martial kings, mereka seharusnya tidak berpikir untuk menjadi spiritualis dunia yang berjubah royal. Bahkan jika mereka memiliki budidaya martial kings, tanpa kekuatan pemahaman tertentu, mereka tidak dapat menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan karena kekuatan formasi roh peringkat royal bukanlah sesuatu yang pada tingkat yang sama dengan kekuatan formasi roh berwarna ungu. Jarak antara mereka berdua seperti surga dan bumi. Petik 2. Bahkan kaisar bela diri mungkin tidak bisa menjadi spiritualis dunia jubah abadi. Jadi sekarang, kamu harus tahu betapa sulitnya untuk menjadi seseorang yang melampaui spiritual dunia jubah abadi kan? Egi terkikik dan berkata. Mendengar segalanya sampai saat itu, Chu Feng juga tidak bisa menahan napas dari udara dingin, karena ia akhirnya tahu tentang kedalaman jalan spiritual dunia. Ketika Kaisar Marsial sudah sekuat itu, seberapa mengerikankah mereka di atas Kaisar Marsial? Chu Feng benar-benar tidak berani membayangkan. Maaf, apakah kamu berencana untuk memasuki Akademi Forseas? Tak lama setelah berjalan keluar dari arai teleportasi, seorang pria terbang dengan wajah penuh senyum. Pria itu berusia lebih dari setengah baya, mungkin sudah lebih dari 40 tahun. Di wajahnya yang tampaknya telah mengalami gelombang kehidupan, tampaknya ada penampilan luar kematangan yang terukir di dalam dirinya. Kultivasinya juga tidak lemah. Berada di tingkat kelima dari alam surga, dan berbicara dalam hal kultivasi, ia bisa dikatakan lebih kuat dari Chu Feng dan yang lainnya. Lebih penting lagi, pakaian berwarna biru yang dia kenakan, dua kata hitam besar, Forseas, dan lencana yang dikenakan di pinggangnya mengungkapkan identitasnya. Dia adalah orang dari Akademi Forseas. Senior, kita memang bersiap untuk memasuki Akademi Forseas. Aku pernah mendengar tempat ini memungkinkan kami untuk beristirahat, jadi kami datang ke sini, Jiang Wuxiang dengan ramah menjawab. Dia tidak berani bersikap kasar kepada murid-murid Akademi Forseas. Terutama karena, di jalan di sana, mereka melihat keangkuhan dan ketidak masuk akal orang-orang dari Akademi Forseas, bahkan jika itu Jiang Wuxiang. Dia tidak berani tidak sopan terhadap orang-orang dari Akademi Forseas. Ada tempat, tentu saja ada. Junior, ikuti aku. Aku akan mengatur tempat peristirahatan dengan kualitas terbaik. Tetapi hal yang mengejutkan Chu Feng dan yang lainnya adalah kurangnya sikap sombong dari orang di depan mereka. Sebaliknya, dia tampak sangat baik. Itu benar-benar membuat Chu Feng dan yang lainnya tidak tertarik. Awalnya, mereka mengira pria di depan mereka sangat berbeda dari masa, karena ia memiliki sifat yang sangat perhatian. Hanya setelah beberapa orang tanpa sengaja memblokir jalan mereka, memicu serangkaian kutukan dari pria itu, Chu Feng dan yang lainnya menemukan bahwa mereka sangat salah. Pria itu hanya ramah dan hangat kepada mereka. Ketika dia memperlakukan orang lain, dia bukan saja sangat angkuh, dia bahkan sangat ganas. Dia menakut-nakuti banyak orang hingga mereka pertama kali mengangguk-angguk dan menekuk pinggang untuk meminta maaf, lalu berpencar dan melarikan diri. Menghadapi adegan itu, Chu Feng dan yang lainnya saling memandang dan mati rasa. Baru kemudian mereka mengetahui mengapa pria itu memperlakukan mereka dengan ramah. Sepertinya Chu Feng dan yang lainnya adalah pengecualian. Meskipun ada beberapa puluh ribu orang yang bersiap untuk memasuki Akademi Forseas hari ini, pada kenyataannya, mereka tidak mudah. Jumlah orang yang benar-benar muda dan melangkah ke ranah surga hanya sedikit dalam beberapa. Jadi, orang-orang yang muda dan kuat seperti kelompok Chu Feng bisa dengan mudah lulus ujian, dan bahkan mungkin memiliki masa depan yang cukup baik di Akademi Forseas. Dengan demikian, bahkan murid Akademi Forseas tidak akan mau menyinggung Chu Feng dan yang lainnya. Mereka bahkan akan menggunakan alasan menyambut mereka untuk berteman dengan mereka. Dia, yang menyambut mereka, berharap jika Chu Feng dan yang lainnya memiliki prestasi di masa depan, mungkin mereka bisa menariknya juga. Bagaimanapun, dia sudah sangat tua.
Meskipun dia cukup mengesankan di mata orang luar, pada kenyataannya, dalam Akademi Forseas, dia sedikit diganggu. Sama seperti itu, murid setengah baya menyiapkan tempat tinggal yang agak baik untuk Chu Feng dan yang lainnya. Selain itu, dia menyiapkan pelayan untuk mereka. Namun, pelayan itu bukan milik Akademi Forseas dan miliknya sendiri, karena hanya para tetua dan murid yang mampu mendukung seorang pelayan di Akademi Forseas. Bab 558-10 Instruktur Ilahi. Senior Yuhe, kamu benar-benar terlalu sopan. Kami tidak benar-benar membutuhkan pelayan, kata Jiang Wuxiang dengan malu. Di jalan, setelah mengobrol, mereka mengetahui bahwa pria paruh baya itu bernama Yuhe. Ah, kamu sangat lelah dari perjalanan ini. Itu tidak akan dilakukan jika kamu menolak layanan ini. Selain itu, orang yang datang adalah tamu. Karena kamu datang ke Akademi Forseas aku, bagaimana mungkin sesuatu seperti menuangkan secangkir teh kamu sendiri diizinkan? Petik 2. Masih ada beberapa hari untuk memulai ujian, dan selain itu, pemeriksaan adalah proses yang sangat panjang. Pada periode sebelum ujian ini, aku akan merasa lebih lega jika ada orang yang merawat kamu. Jika kamu membutuhkan bantuan di bidang apapun, kamu bisa langsung memberitahu pelayan, dan minta mereka memberitahu aku. Aku pasti akan tiba sesegera mungkin. Petik 2. Oke, sekarang sudah terlambat. Kalian istirahat lebih awal. Aku akan memberitahu kamu nanti tentang waktu-waktu pemeriksaan yang khusus. Yuhe tersenyum dengan wajah acuh tak acuh, lalu pergi. Chu Feng dan yang lainnya saling memandang, lalu tersenyum lega terhadap tindakan Yuhe, dan dengan senang hati menerima semua pengaturannya. Mereka tahu bahwa alasan mengapa mereka bisa mendapatkan rasa hormat Yuhe adalah karena mereka dipersenjatai dengan kekuatan itu. Pada saat itu, kepercayaan Jiang Wuxiang, Zhang Tianyi, Su Rou, dan Su Mei meningkat berkali-kali, dan semakin merasa bahwa berada di Akademi Forseas seperti ikan berada di air. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya mencapai saat pemeriksaan. Meskipun Chu Feng tidak berencana untuk bergabung dengan Akademi Forseas, dia masih pergi bersama mereka. Itu bukan karena alasan lain selain kekhawatirannya sendiri. Dan ketika Chu Feng dan yang lainnya mencapai tempat pemeriksaan, mereka sekali lagi benar-benar menyaksikan apa yang besar itu. Yang disebut dengan alasan pemeriksaan hanyalah sebuah kastil tertutup yang sangat besar. Wilayahnya bahkan sebanding dengan pegunungan berskala kecil. Adapun orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan, meskipun usianya tidak merata, mereka benar-benar semua ada di alam surga. Dan ketika beberapa puluh ribu ahli alam surga muncul pada saat yang sama, pemandangan itu benar-benar hanya dapat dijelaskan sebagai luar biasa. Chu Feng, apakah kamu benar-benar tidak akan memasuki Akademi Forseas bersama kami? Bisakah aku benar-benar tidak pergi bersamamu? Di luar tempat pemeriksaan, Su Mei menatap tajam pada Chu Feng dengan matanya yang jernih dan indah. Dia sebenarnya tidak ingin memasuki Akademi Forseas, dan juga sangat ingin terus mengikuti Chu Feng. Namun, dia menyarankan mereka untuk tinggal di Akademi Forseas, untuk alasan yang sangat sederhana. Dia tidak ingin mereka menghadapi bahaya. Mei kecil, dengarkan Chu Feng. Ada beberapa hal yang lebih baik diserahkan kepadanya untuk dilakukan. Kamu hanya akan mengalihkan perhatiannya dengan tetap dekat dengannya. Petik 2. Tapi sebelum membiarkan Chu Feng berbicara, Su Rou dengan intim menonjol. Tetapi pada saat yang sama dia mengucapkan kata-kata itu, dia juga menatap Chu Feng. Di dalam matanya yang cantik, ada juga keengganan yang serupa. Silakan, aku akan sering kembali untuk melihatmu. Chu Feng melambaikan tangannya pada mereka berdua sambil tersenyum. Melihat itu, Su Rou dan Su Mei tidak lagi menempel padanya, dan berbalik, menuju pintu masuk pemeriksaan. Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang mengikuti juga. Junior Chu Feng, mengapa kamu masih di sini? Pemeriksaan ini akan segera dimulai. Jika kamu tidak masuk sekarang, kamu tidak akan berhasil. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangnya, dan memutar kepalanya untuk melihat, itu adalah Yuhe. Senior Yuhe,
aku hanya menemani mereka. Aku tidak berencana untuk memasuki Akademi Forseas, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Itu tidak benar kan? Kamu tidak berencana untuk memasuki Akademi Forseas? Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Yu He terkejut di wajahnya. Tetapi melihat penampilan Chu Feng yang tegas, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Segera setelah itu, dia berkata dengan gelengan kuat kepalanya, kasihan, sayang sekali. Wus 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 wus. Tetapi tepat pada saat itu, beberapa cahaya kabur muncul tiba-tiba dari langit yang jauh. Segera, lampu-lampu itu melesat ke langit di atas lahan pemeriksaan dan berhenti di udara. Pada saat itu, mata Chu Feng tidak dapat membantu mencerahkan karena di udara ia menemukan ada 9 orang. Dari 9 orang, 2 adalah perempuan, 7 laki-laki, dan semuanya berambut putih dan tua. Namun, budidaya mereka luar biasa. Aura kuat mereka jauh melampaui pendiri naga Azure, jadi Chu Feng memutuskan bahwa mereka adalah 9 dewa bela diri, dan alam mereka pasti juga tidak rendah. Melihat itu 10 instruktur ilahi. Setelah 9 orang itu muncul, dari para murid Akademi Forseas, ledakan sorakan terdengar, dan bahkan banyak tetua mengungkapkan ekspresi kagum. Adapun 9 di langit, mereka tampaknya menikmati reaksi kerumunan sedikit, seolah-olah mereka sedang menunggu seru seperti itu ketika mereka berhenti di udara. Tampaknya terbukti benar ketika mereka dengan cepat menembak melintasi langit dan berlari ke area pemeriksaan. Hanya beberapa saat setelah mereka masuk, kerumunan yang bergolak itu tenang. Senior Yu He, bagaimana sejarah di belakang 9 orang ini? Chu Feng ingin tahu bertanya kepada Yu He. Junior Chu Feng, mungkinkah kamu bahkan belum pernah mendengar tentang 10 instruktur ilahi? Yu He sangat terkejut menatap Chu Feng, seolah-olah melihat binatang yang aneh. Jujur saja, aku benar-benar belum pernah mendengar tentang mereka. Chu Feng menggelengkan kepalanya, sedikit malu. Meskipun dia tahu Forseas Academy sangat kuat, itu sama sekali tidak lebih kuat dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Jadi, sejak Ziling dibawa pergi, Chu Feng meninggalkan pemikiran untuk memasuki Akademi Forseas karena itu tidak bisa menentang Kepulauan Eksekusi Abadi. Jadi, tentu saja, dia tidak mengintai banyak hal tentang Akademi Forseas. Setelah tiba di tempat itu, ia terus berkultivasi di balik pintu tertutup, mempelajari metode pencarian pulsa. Sampai sekarang, pemahamannya tentang Akademi Forseas mandek dalam pengetahuannya sebelumnya yang berkembang hanya dari Jiang Wuxiang dan percakapan orang lain. Terserah, aku akan memberitahu kamu tentang ini. Petik 2. Dalam Akademi Forseas, para tetua bertanggung jawab untuk menangani masalah internal dan eksternal. Yang bertanggung jawab untuk menyerahkan kemampuan kepada murid adalah instruktur. Petik 2. Instruktur dipisahkan menjadi 3 tingkatan. Salah satunya adalah instruktur Fana, dan yang lainnya adalah instruktur Arten. Mereka ditugaskan kepada para murid berdasarkan hasil ujian para murid. Petik 2. Tapi selain dari 2 jenis instruktur, ada juga instruktur ilahi. Kekuatan instruktur ilahi sangat kuat, dan dapat dikatakan sebagai bagian dari kekuatan pertempuran terkuat Forseas Academy. Posisi mereka di akademi sangat tinggi. Petik 2. Namun, tidak ada murid yang dapat memilih mereka. Dengan kata lain, hanya mereka yang memilih para murid, dan tidak ada murid yang memilih mereka. Petik 2. Yang paling penting, hanya ada 10 instruktur ilahi di seluruh Akademi Forseas, dan masing-masing dari mereka hanya mengambil 1 murid. Hanya setelah murid mereka pergi dari Akademi Forseas mereka memilih yang baru, dan tahun ini kebetulan adalah saat semua murid mereka pergi. Jadi ini juga waktu untuk memilih murid baru, Yu He dengan sangat rinci meriwayatkan. Tidak heran orang-orang dari Akademi Forseas bersorak dengan cara seperti itu. Jadi mereka adalah karakter hebat di akademi. Petik 2. Tapi senior Yu He, kamu bilang ada 10 instruktur. Tapi hanya ada 9 sekarang. Chu Feng menghitung dan menemukan bahwa jumlahnya tidak cocok. Jadi dia tidak bisa membantu mengungkapkan keraguannya. Ada lagi yang belum datang.
Oh, orang itu. Dia memiliki sifat yang sangat aneh, dan ada sangat sedikit murid yang menarik perhatiannya. Bahkan bisa dikatakan sejak menjadi instruktur ilahi, dia tidak pernah menerima seorang murid. Jadi, jangan berharap bahwa dia akan datang tahun ini, kata Yuhe. Dia itu tidak konvensional. Apakah Akademi Forseas tidak peduli dengan tindakannya? Chu Feng merasa bingung. Menjadi instruktur, namun tidak menginstruksikan murid. Itu seperti menempati toilet tetapi tidak mengambil omong kosong. Namun Akademi Forseas mengizinkan perilaku seperti itu? Untuk pertanyaan Chu Feng, Yuhe tertawa kecil, lalu mendekati telinganya dan berkata dengan suara rendah, ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan tertentu, dia dapat membuat pengecualian. Bab 559 Hadiah Selamat. Pemeriksaan Akademi Forseas sangat rumit. Terutama ketika beberapa puluh ribu orang masuk pada saat yang sama, melalui mereka pada gilirannya diperlukan beberapa hari penuh sebelum itu bisa selesai. Dan dalam periode waktu ini, Chu Feng terus mempelajari metode pencarian nadi di area istirahatnya, sambil menunggu hasil pemeriksaan mereka. Chu Feng. Beberapa hari kemudian, area istirahat yang tetap diam selama beberapa hari terganggu oleh suara yang dipenuhi dengan sukacita. Saat itu, Chu Feng tahu bahwa pemeriksaan panjang akhirnya berakhir. Ketika Chu Feng membuka matanya, dia melihat pintu kamarnya terbuka dan tubuh yang indah berlari masuk, segera tiba di depan dirinya, melompat ke pelukannya. Melihat kecantikan kecil di hadapannya, Chu Feng tertawa, karena orang itu tidak lain adalah Su Mei. Melihat kamu begitu bahagia, kamu sudah meninggal. Dia tidak hanya lulus. Kakak Tianyi dan aku benar-benar mengagumi Lady Su Rou dan Su Mei sampai mati. Tetapi sebelum membiarkan Su Mei merespons, suara Jiang Wuxiang terdengar di pintu. Beralih ke arah suara itu, dia melihat Jiang Wuxiang, Zhang Tianyi, dan Su Rou berjalan masuk. Ada senyum tipis di wajah mereka. Khusus untuk Su Rou, keindahan besar yang memikat dan dewasa. Senyumnya benar-benar dapat mempesona seseorang sampai mati. Saudara Wuxiang, mengapa begitu? Tanya Chu Feng ingin tahu. Ternyata dalam pemeriksaan ini, 10 instruktur ilahi datang untuk mengamati. Kakak Chu Feng, kamu tidak harus tahu tentang 10 instruktur ilahi kan? 10 instruktur ilahi ini benar-benar luar biasa. Aku akan menjelaskan kepada kamu seperti ini. Di Akademi Forseas, tidak ada master, hanya instruktur. Instruktur adalah orang yang mengajarkan kita kemampuan. Petik 2. Ada juga berbagai tingkat instruktur, dan 10 instruktur ilahi adalah 10 instruktur ilahi terkuat di seluruh Akademi Forseas. Posisi mereka adalah yang tertinggi, dan mereka sangat luar biasa. Adalah keinginan semua orang untuk menjadi murid mereka. Petik 2. Selama seseorang menjadi murid mereka, tidak hanya mereka akan mendapatkan pengembangan dengan kualitas terbaik, mereka akan memperoleh posisi yang sangat tinggi juga. Bahkan banyak tetua dan instruktur akan menghormati mereka. Petik 2. Lady Su Rou dan Lady Su Mei telah menarik perhatian 2 instruktur ilahi. Selain itu, ditentukan di kancah bahwa mereka tidak perlu berpartisipasi dalam ujian atau kompetisi lagi. Juga berarti bahwa dalam 4 tahun ke depan, mereka adalah murid yang akan dikembangkan secara khusus oleh instruktur ilahi. Petik 2. Kakak Chu Feng, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Kedua instruktur ilahi ini adalah wanita, jadi mereka pasti tidak tertarik oleh kecantikan Lady Su Rou dan Lady Su Mei tetapi melihat potensi mereka. Petik 2. Jiang Wuxiang meriwayatkan dengan nada yang sangat mengagumkan, tetapi dari wajahnya yang dipenuhi dengan senyum, orang dapat melihat bahwa ia juga merasa bahagia dari lubuk hatinya. Untuk Su Rou dan Su Mei, kakak Wuxiang, berhenti bertingkah seperti korban di sini. Bukankah kamu dan Zhang Senior juga sangat mengesankan? Kamu juga telah mendapatkan persetujuan dari instruktur ilahi. Petik 2. Selama kamu bisa mendapatkan kemenangan di pertarungan besok, kamu bisa menjadi murid dari instruktur ilahi itu. Su Rou berkata di samping. Pertikaian, apa ini? Mendengar kata showdown,
minat segera datang untuk Chu Feng saat dia buru-buru bertanya. Chu Feng, seperti ini, senior Zhang dan brother Wuxiang menarik perhatian dua instruktur ilahi. Namun, itu juga berlaku untuk banyak murid kuat lainnya. Namun, setiap instruktur ilahi hanya dapat mengajar satu murid saja. Jadi jika brother Wuxiang dan senior Zhang ingin mengikuti mereka, mereka harus mengalahkan murid-murid lain dan menang di akhir. Surou berjalan ke Chu Feng dan dengan hangat menjelaskan. Kedua instruktur ilahi itu terlalu setengah hati untuk memilih beberapa murid pada saat yang sama. Kata Chu Feng menggoda. Ah, jadi itu sebabnya aku bilang Lady Surou dan Lady Su Mei sangat mengesankan. Mereka tidak perlu berpartisipasi dalam pertikaian dan secara langsung diamankan sebagai murid oleh instruktur mereka. Bahkan dapat dikatakan ini adalah pertama kalinya ini terjadi dalam sejarah. Kata Jiang Wuxiang, melengkungkan bibirnya. Ini sebenarnya tidak terlalu banyak karena selain dua instruktur yang memilih Lady Surou dan Lady Su Mei, semua instruktur lain memilih beberapa murid juga. Dan banyak yang ingin memiliki proses eliminasi, kata Zhang Tianyi sambil tersenyum. Tapi kakak Chu Feng, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Big Brother Tianyi dan aku telah dengan cermat memeriksa pesaing kami. Jujur, ya, ada tekanan, tapi tidak banyak. Petik 2. Ah ya, itu benar. Yang menarik adalah, di antara orang-orang yang bersaing dengan aku dan Big Brother Tianyi, ada juga sepasang saudara laki-laki yang bermarga Sentu dan mereka berasal dari dinasti Sentu juga. Aku yakin mereka pasti terkait dengan Sentulang itu dalam beberapa cara. Jiang Wuxiang berkata dengan senyum jahat, sepertinya ingin membalas dendam atas penindasan Sentulang saat itu. Jika mereka terkait, maka hebat, jika tidak, tidak masalah. Secara keseluruhan, ini adalah kesempatan langka. Terlepas dari siapa lawan kamu, jangan kasihanilah. Semakin kamu membiarkan instruktur melihat kemampuan kamu, semakin menguntungkan perkembangan masa depan kamu. Jadi, jangan menahan apapun. Chu Feng dengan muram mengingatkan. Jangan khawatir, kakak Tianyi dan aku adalah orang-orang yang tidak suka meninggalkan muka untuk lawan kita kan? Kakak Tianyi, Jiang Wuxiang dengan puas menatap Zhang Tianyi. Menghadapi pertanyaan Jiang Wuxiang, Zhang Tianyi tersenyum, lalu berkata, tentu saja. Hahaha. Pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya dengan gembira tertawa terbahak-bahak. Mereka semua sangat gembira. Lagi pula, jika Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang, serta Surou dan Su Mei, benar-benar bisa menjadi murid instruktur ilahi, maka akan lebih akurat untuk menggambarkan posisi mereka di Akademi Forseas sebagai melangkah ke surga dalam satu langkah. Dalam hal kekuatan, mereka akan bangkit dengan tiba-tiba. Dalam hal status, mereka juga akan menerima banyak orang. Ahaha, selamat. Tapi tepat pada saat itu, dari luar pintu tiba-tiba terdengar tawa yang sangat bersemangat. Setelah tawa itu terdengar, Chu Feng dan yang lainnya semua saling memandang, senyum mereka di wajah mereka tidak bisa membantu menjadi lebih lebar. Karena, tanpa melihat orang itu, mereka tahu siapa orang itu. Itu pasti Yu He. Junior, sungguh, selamat. Kamu sebenarnya telah menjadi murid dari instruktur ilahi. Di masa depan, tolong perlakukan aku dengan baik. Memang, Yu He segera berjalan dari luar. Dan bahkan ada beberapa hadiah di tangannya. Tapi di belakangnya, bahkan ada murid Akademi Forseas yang mengikuti. Dia juga memiliki wajah penuh senyum, dan juga memegang hadiah yang tak ternilai. Senior Yu He, apa yang kamu lakukan? Melihat itu, Jiang Wuxiang bertanya sedikit bingung. Ah, Junior Jiang, terimalah ini. Itu hanyalah sebagian kecil dari hatiku, jangan pikirkan hal itu. Yu He dengan paksa mendorong hadiah di tangannya ke Jiang Wuxiang. Ya, Junior, ini hanya sebagian kecil dari hati kita. Kamu harus menerimanya. Di masa depan, kami masih harus bergantung pada perawatan kamu. Segera setelah itu, murid di belakang Yu He juga, penuh senyum, membawa hadiah ucapan selamat dan maju. Bab 560 Lelang. Pada saat itu,
Jiang Wuxiang berada dalam situasi yang sulit. Dia tidak tahu apakah akan menerima hadiah atau tidak, jadi dia mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng dan Zhang Tianyi. Saudara Wuxiang, terima saja. Bagaimanapun, Senior Yu He telah menjaga kami dengan baik, jadi masuk akal untuk saling menjaga di masa depan. Petik 2. Chu Feng tersenyum. Dia selalu mengakui bantuan dan membayarnya kembali. Meskipun Yu He memiliki niat yang tidak jujur ketika menghubungi mereka pada awalnya, dia telah membantu mereka. Jadi, itu juga benar untuk merawatnya. Adapun orang lain, karena Yu He membawanya dengan sukarela, mereka pasti memiliki hubungan yang sangat baik. Jadi, tidak ada masalah dalam dirinya menggunakan kedekatannya dengan Yu He dan juga mendapatkan sedikit manfaat dengan bergabung bersama Chu Feng dan yang lainnya. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Jiang Wuxiang tidak ragu lagi dan menerima hadiah secara berturut-turut. Ah, terima kasih Junior Chu Feng, terima kasih Junior Wuxiang, terima kasih, terima kasih. Hal yang membuat Chu Feng dan yang lainnya terdiam adalah setelah Jiang Wuxiang menerima hadiah. Yu He dan temannya benar-benar membungkuk dan berterima kasih tanpa akhir. Tingkat keterampilan Buteliking yang tidak tahu malu mereka memang luar biasa. Su Rou, Su Mei, Jiang Wuxiang, Junior Zhang Tianyi, kamu tinggal di sini. Tetapi segera setelah menerima hadiah mereka, sebuah suara yang agak keras, namun sangat lembut, terdengar dari luar. Sepertinya semakin banyak orang mengetahui bahwa mereka menjadi murid instruktur ilahi dan datang ke hadiah-hadiah, berharap untuk berteman dengan mereka. Tetapi Jiang Wuxiang dan yang lainnya tidak menerima hadiah dari orang-orang itu. Alasannya juga sangat sederhana, setelah makan makanan, mulut kamu mati rasa, oleh karena itu kamu tidak mengutuk mereka, setelah mengambil barang-barang mereka, tangan kamu menjadi pendek. Karena itu kamu tidak melawannya. Bukannya mereka mendekati dengan tidak ramah, tetapi benar-benar tidak perlu berkenalan dengan orang-orang yang tidak ingin melakukan apapun selain mengambil keuntungan dari mereka. Jika kamu berkembang, mungkin mereka akan sepenuhnya patuh, dan menjadi sapi atau kuda seperti yang kamu inginkan, tetapi jika suatu hari semuanya berantakan, tidak hanya mereka akan menghibur diri dari kemalangan kamu sendiri, mereka bahkan akan menyerang ketika kamu jatuh. Adalah bijaksana untuk menjauhkan diri dari orang-orang seperti itu. Seperti itu, setelah beberapa gelombang orang terus-menerus datang, bahkan Jiang Wuxiang dan yang lainnya tidak tahan lagi karena orang-orang itu tidak akan berhenti mengganggu. Tidak mudah untuk menangani mereka. Tapi sama seperti Chu Feng dan yang lainnya kesal, Yu He dan yang lainnya cukup puas. Tentu saja itu bukan Schadenfreude. Alasan mereka merasa bahagia adalah karena Chu Feng dan yang lainnya menerima hadiah mereka. Lagi pula, posisi mereka di Akademi Forseas tidak tinggi, dan mereka yang datang membawa hadiah berada di posisi yang lebih baik daripada mereka. Tetapi orang-orang seperti mereka semua ditolak masuk oleh Chu Feng dan yang lainnya, sementara mereka menerima perawatan untuk tamu-tamu terhormat. Bahkan jika mereka tidak ingin sombong mereka tidak bisa. Ini adalah pertama kalinya di Akademi Forseas bahwa mereka merasakan keunggulan. Junior, sekarang namamu beresonansi terlalu kuat. Akan ada lebih banyak orang yang datang untuk berteman dengan kamu. Petik 2. Itu tidak akan pernah berakhir jika ini berlanjut, dan aku khawatir kamu bahkan akan merasa sulit untuk tidur nyenyak malam ini. Bagaimana kalau aku membawa kamu ke kediaman lain? Tetapi sementara senang, Yu He tidak lupa untuk membubarkan keprihatinan mereka, jadi ia menyarankan atas inisiatifnya sendiri. Oh, Senior Yu He, kamu dapat menemukan tempat yang agak tenang bagi kami untuk beristirahat? Kami tidak akan diganggu oleh siapapun lagi? Jiang Wuxiang menyatakan ketidakpastian. Jika orang-orang itu mengetahui bahwa mereka tinggal di sini, bagaimana mungkin mereka tidak dapat melakukannya setelah mereka pindah tempat? Itu sangat sederhana. Ada catatan tentang kamu yang tinggal di tempat ini, jadi tentu saja mudah untuk menemukan kalian. Tetapi jika kamu datang ke kediaman di tanah aku, tentu saja mereka tidak akan dapat menemukan salah satu dari kamu, kata Yu He. Apakah ini tidak akan terlalu merepotkan? Tanya Chu Feng. Lebih penting lagi,
Dia khawatir Yuhe akan menyinggung banyak orang dengan melakukan itu, dan takut dia akan menarik masalah yang tidak perlu. Jangan khawatir. Meskipun tanah aku tidak terlalu besar, juga tidak kecil. Ada gunung, anak sungai, danau. Belum lagi rumah kosong, lingkungan di sana juga jauh lebih baik. Singkirkan kekhawatiranmu dan ikuti aku. Yuhe menepuk dadanya, menjamin. Melihat itu, Chu Feng dan yang lainnya tidak ragu-ragu lagi. Setelah berkemas sederhana, mereka mengikuti Yuhe dan pergi. Tetapi sebelum berjalan ke arah teleportasi, mereka menemukan ada orang-orang yang terbang tanpa henti di langit, menuju area pusat kota yang luas itu. Selain itu, di wajah mereka, ada sedikit kegembiraan dan kerinduan, seolah-olah ada kesempatan bagus. Senior Yuhe, untuk apa orang-orang itu pergi ke sana? Tanya Chu Feng ingin tahu. Setiap tahun, saat ini, di pusat kota, akan ada beberapa lelang. Selama kamu punya harta, kamu bisa menjualnya dengan harga yang cukup bagus. Petik 2. Tentu saja, karena lelang ini dibuat oleh Akademi Forseas aku, akan ada biaya pemrosesan yang diambil. Petik 2. Junior Chu Feng, adakah yang ingin kamu lelang? Jika ada, kamu dapat melakukannya dengan status 2 junior kamu. Mengingat posisi mereka saat ini, tidak perlu mengambil biaya pemrosesan, Yuhe menjelaskan. Karena orang-orang di sini berasal dari banyak tempat, setiap tahun, akan ada beberapa harta aneh yang diambil untuk dilelang. Bahkan ada orang yang datang ke sini, bukan untuk bergabung dengan Akademi Forseas, tetapi karena melelang harta dari tangan mereka. Petik 2. Jika kamu tertarik, tidak ada salahnya untuk pergi dan melihat-lihat karena pelelangan ini yang terjadi hanya setahun sekali dapat dihitung sebagai festival langka. Bahkan banyak murid dan tetua dari Akademi Forseas akan datang untuk keaktifan. Pada saat yang sama, murid yang datang bersama dengan Yuhe berbicara. Sepertinya dia juga tertarik pada pelelangan. Sangat. Chu Feng, karena lelang ini sangat menarik, ayo kita lihat. Bagaimanapun, ini masih terlalu dini, jadi mengapa tidak bergabung dengan keaktifan? Mendengar kata-kata itu, Su Mei mulai tertarik, dan mulai mengguncang lengan Chu Feng sambil menariknya. Tidak apa-apa, kebetulan aku memiliki beberapa hal yang ingin aku jual, jadi aku harus merepotkan kamu, Senior Yuhe, kata Chu Feng sambil tersenyum tipis. Saat itu, selain sumber daya budidaya, ia memperoleh beberapa harta berharga dari dinasti Ji. Itu kekayaan yang dikumpulkan oleh dinasti Ji selama beberapa ribu tahun. Pada awalnya, dia ingin menggunakan harta itu untuk memperdagangkan sumber daya budidaya yang pendiri Naga Azure dan leluhur tua dinasti Ji yang rampas dari 2 dinasti lainnya. Tetapi mereka hanya memberikan sumber daya budidaya Chu Feng dan tidak mengambil harta karunnya. Harta karun itu semua ada di Chu Feng. Selain itu, karena tidak ada gunanya menjaga mereka, akan lebih baik bagi Chu Feng untuk menjual barang-barang itu, mengubahnya menjadi sumber daya budidaya. Kemudian, tinggalkan sebagian untuk keperluan darurat pribadi, dan juga tinggalkan sebagian untuk Surou, Su Mei, Zhang Tianyi, dan Jiang Wuxiang, untuk situasi yang tidak terduga. Setelah memutuskan, Chu Feng dan yang lainnya pergi ke tempat lelang. Itu adalah sebuah alun-alun besar, dan di dalam alun-alun itu, orang-orang membentuk gunung dan lautan. Di dalam alun-alun terdapat lebih dari 100 tahap lelang, menjual berbagai harta. Bisa dikatakan bahwa sekelompok besar orang mengepung setiap tahap lelang, tanpa akhir penawaran dan tawaran utama. Itu adalah adegan yang sangat eksplosif. Hanya di jantung alun-alun, panggung lelang terbesar, paling mewah, benar-benar kosong. Meskipun tidak ada yang dilelang di atas panggung, bagian luar sudah dipenuhi orang, dan wajah mereka sangat menantikan apa yang akan terjadi.